Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka wargi-wargi barat-barat Mang Ade, pokoknya anu ngarasa barat jeung Mang Ade. Lamun hayang ngomong ngobrol santai, ngobrol cerdas, ngobrol pintar, tong hilap mampir di channelna Mang Kukuy. Sabab Mang Kukuy budak ngora gali potensi jeung berkarya. Barat Mang Ade pisan. Ikan hiu makan tomat. Mang Kukuy. Selamat wabarakatuh guys, welcome back again dengan gue di sini Mang Kukuy. Lagi-lagi gue bikin satu konten yang spesial banget, dan kali ini gue punya temen gue yang sangat spesial banget, the one who loves to work very hard, kerjanya gila-gilaan 24 jam. She's a banker, so by the way, but she loves to travel. Tapi kali ini gue agak bingung sih sebenarnya, sebelum gue explore mengenai the reason why she loves to do traveling. Kenapa nih orang satu suka melakukan travel sendiri? Orang makan kita travel sama nyokap, sama bokap, sama someone special. Tapi kalau dia ini suka travel as a lonely person kayak gitu. So before that, please welcome Damarani. What's up? Yo, it's been a while. Gimana lo, Mar? Okay. Sehat, good, right? Good. It's been a while. Banker, kerja keras, apalagi? Lu suka gym, right? Yeah. And then travel, foto-fotonya di mana-mana. Kalau gue lihat itu, gue jadi stalker di Instagram. Gue lihat lu di mana-mana sama cowok Iran, sama orang mana gitu kan. Kayak gitu. So iya maksudnya Mar, tell me about it. Kenapa sih? Maksudnya boleh nggak cerita awalnya lu suka yang namanya traveling tuh kapan sih? Since when gitu? Apa memang DNA lu diciptakan lu suka travel, tiba-tiba mendadak atau gimana sih? Sebenarnya waktu kecil I don't travel that much. You don't travel that much? Ya nggak kayak lu lah ya yang traveling terus-terusan. Kepaksa kalau gua kan, lo tau kan? Mau ikut gitu, oke? Sebenarnya waktu kecil tuh kayak mimpi gue tuh dimulai dari kecil, karena keluarga gue, sepupu gue, om tante gue, adalah yang tinggal di luar negeri, adalah yang tiap tahun kirimin gue hadiah dari mana, kirimin postcard. Terus kalau gue lagi nginep di tempat kakek gue, ada foto-foto lagi di mana gitu loh. Gue tuh kayak curious gitu loh, ini apa sih, ini di mana sih, kok ada tempat kayak gini sih gitu. But I didn't have changed that much to travel back then. Tapi mimpi gue udah mulai tuh kayak nanti when I grow up, gue pengen banyak jalan-jalan. Seriously? So that initially comes from something that ketika your uncle gitu bawa pernah pergi di luar negeri, lu lihat barangnya gitu, ini unik banget sih kayak gitu. Mereka sebenarnya kebanyakan bukan kayak traveling buat liburan, tapi mereka kerja. Tinggal di sana. Mereka tinggal di luar. Yeah. So when they come back to Indonesia, mereka kasih banyak lu kayak souvenir kayak gitu. Belum pulang sih, kayak kirim setahun sekali, kirim postcard, kirim foto. Zaman dulu kan kirim foto lewat pos ya, nggak ada kayak Facebook, nggak ada social media. Tahun 90-an gitu. Dikirim-kirimin souvenir atau apalah gitu, boneka, kirim foto. Foto sih yang gue paling aneh gitu, kok ada tempat kayak begini, ada saljunya kayak gitu-gitu. Nah, mimpi gue tuh dimulai dari situ sebenarnya. Gue kayak pengen kesini. Pas usia berapa Mar? Lu udah mulai berpikir dari bahwa gue TK ya. Lu TK? Iya. Terus ada salah satu my cousin, shout out. Dia tuh dapat beasiswa ke US. Itu waktu gue umur kayak 4 tahunan ya kayaknya. 4 tahun atau 5 tahun. Itu tuh jadi kayak inspirasi bagi semua sepupu-sepupu yang lain gitu. Karena dia satu-satunya bisa breakthrough pergi ke US untuk study. Iya, dan itu beasiswa itu kan. Seriously, Nah itu mulai dari situ. Terus ada sepupu gue yang lain yang memang om gue kerja di luar kayak lo gitu lah. Nah kayak gitu-gitu lah. Dari situ deh gue udah mulai. Dari situ lo mulai. Gue mulai membangun mimpi gue, intinya kayak gitu. So back in time gitu, awalnya lu decided like lu kan pertama kali pergi ke overseas itu negara mana sih Mar? Kalau boleh sharing? Singapura lah pasti ya, orang Singapura Indonesia pasti, ya. Other than that, what's the most unique? Any unique country besides Singapore? Kayak gitu. Sebenarnya setiap negara itu pasti ada uniknya. But lately itu gue lagi explore tempat-tempat yang nggak banyak orang kunjungi, dan yang udah pernah gue kunjungi itu akhirnya di antara tempat yang nggak banyak orang datang itu Iran, kalau lo Nah ini dia ya makanya guys, teman-teman gue yang gue curious tiba-tiba awalnya mulai gue kepo sih Mar. Gue ngeliat lu punya Instagram gitu.
lu ke Jepang mungkin pernah ya kan? Pernah. Ke beberapa country, I mean that's common gitu ya. Mungkin Yeah. ada beberapa. Pas yang gua agak sedikit kepo, lu foto sama cowok Arab gitu. Bukan Arab, Orang Iran is not Arab. Iya, no, It's Iran is not Persian. Arab. Persia, oke. Yeah. Nah, gue lihat lu foto sama orang Persia itu gitu. Ini di mana? Ini gue stalker kan. Oh, ternyata ini di Iran. Ini gila. Ini cewek jauh-jauh pergi ke Iran. Nah, ini yang mau gue tanya gitu. How did you come up with that idea? Kok bisa sih lu milih Iran gitu? Sebenarnya lucu ya. Tadinya gue traveling ke Turki 1 tahun sebelum gue sampai 1 tahun sebelum gue traveling ke Iran itu gue ke Oke. Turki ke salah satu tempat sepi gitulah namanya Ephesus. Ephesus itu kayak bukit yang ada patung Bunda Maria gitulah. Itu di Turki. Itu di Turki. Oke. Nah untuk menuju ke situ itu kan kayak memang kota kecil ya. Alright. Lo tuh harus ikut tour, either ikut tour atau naik taksi. Terus gue bilang sama yang punya hostel, Pak, gue mau kesini nih besok, gue Siap. harus naik apa? Alright. Gue pikir is like Istanbul atau apa yang ada metro atau bis Keren atau lah apa ya, gitu. modern city kayak gitu Iya. ya. Ternyata enggak, Serius memang tuh? enggak ada gitu. Oke. Terus dia bilang, iya, kamu harus ikut tour. Tournya Oke. itu kayak, gue bukan tipe orang yang ikut tour gitu loh. Oh, lu nggak suka kayak gitu ya? Gue nggak suka ikut tour rame-rame, terus Tapi lo biasa harus kayak beres gitu kan? jam berapa. Tapi biasanya kayak gitu kan, Mbak ya? Lu ikut Iya. tour, lu kerja gitu. Maksud dalam arti lu misalnya sekalian kemana gitu, pergi gitu kan, lu ikut tour, lu barengan gitu. Tapi ini nggak Ya, kayak gitu? gue nggak mau gitu. Ada nggak cara lain kalau gue nggak mau ikut tour? Terus dia bilang, lo bisa naik taksi, sewa taksi ke Alright. atas gunung itu. Serius? Gue takut kan ya, udah cewek sendiri, naik taksi gitu. Mending gue naik angkutan umum gitu. Palingnya kan rame-rame Yeah. kan kalau Got it. naik bis gitu. Terus kata si bapak yang punya hostel, besok ada 2 orang yang mau ke sana. Kamu sharing aja. Oh, berarti ada yang nggak ikut sama grup juga gitu ya? Iya. Alright, nice. Oke. Ada 2 orang, dia tuh couple. Kamu ikut aja, kamu bisa sharing taksi bertiga, kan lebih murah dia bilang gitu. Mereka sama kok destinasinya. Oke. Jadi memang di kota itu lu pasti cuman pergi ke sini sama ke sini gitu loh. Nggak Oke. ada tempat lain. Jadi pilihannya 2. Yang satu ini sama grup gitu. Sebenarnya maksudnya kalau di kota itu tourist destination-nya tuh cuman A, B, C. Orang tuh pasti akan dari A ke B ke C Oke. dalam 1 hari. Oke. Nggak mungkin Oke, tempat got it. lain. Oke. Terus dia bilang, you can join them gitu. Alright, alright. Oke, gue join. Gue nggak banyak nanya. Bagi gue yang penting gue punya temen. Ya udah, gue naik taksi lah itu. Alright, Oke, oke. we share the You cost. split the fee ya? Iya, iya, iya. Alright, split the fee. Di jalan lagi naik taksi, gue duduk di depan kan sama supir taksi. Di belakang itu couple itu 2 orang. Pasangan. Oke, alright. Tapi nggak muda sih. Maksudnya dia look Wah, in the middle age gitu. 40 something 40, kali ya. oke. 40 Early something. 40. Terus lagi ngobrol-ngobrol gitu. Nggak ngobrol sih, sebenarnya kayak is it the first time? Gak apa-apa. Yep. Is it the first time you coming it's okay. to Turkey? Kayak gitu-gitulah. Thank you. And then, oh dia nanya. Ya, Oke. terus gue juga tanya, dia tanya lagi, where you from? Dia bilang Alright. gitu kan. Gue bilang, oh I'm from Indonesia. Alright. Terus they said, oh you from Indonesia? Oh that's far away. Dia bilang gitu kan. Oke. Yeah, it's far. Gue tanya balik dong, where you from? Gue bilang gitu. We're from Iran. I see, oke. Gue shock. Gue nggak bohong, I was shocked. Seriously? I was shocked. What makes you shock? Apa sih kiranya? Itu kan orang taunya Iran itu pasti negatif kan? Iya, quite awkward entah ya. terorisme something Alright, gitu. alright, yeah. Sebenarnya kita at that time I didn't know exactly what happened in the country. Exactly, Uh, yeah. Apakah itu negara yang penuh teroris? Gue nggak Alright, tahu. alright, Yang gue okay. tahu itu conflicted. Iya, conflicted very country conflict ya, kan. benar. Terus ya udah, gue shock. Gue tuh kayak gue jujur Dan ya Rai. lu kaget banget dong, Gue satu langsung mobil semua baca-baca orang. ya Allah. Oke, crazy. Gue langsung zikir. Sampai segitunya lo ya? Gue takut, asli gue takut. Gue cuman ya Allah selamatkan hamba gitu loh. Alright. Jangan sampai ini kenapa-napa. Soalnya tempat yang kita tuju itu juga sepi, nggak ada orang. Jalan menuju situ juga sepi. Terus kayak ada checkpoint, cuman diperiksa sama polisi. Beberapa kilometer mungkin ya? Iya, ada Enggak, polisi oke. dicek paspor kayak gitu-gitu. Sisa Nggak ada jalannya orang. adalah gurun atau gimana tuh? Mereka gunung. Naik oke. ke gunung gitu lah. Kalau di Indonesia mah kayak jalanan apa tuh yang ke Garut, Ray? Apa sih? Nagrek Setahu gua ya, tuh Nagrek ya. kayak jembatan nagrek jembatan cuman Nagrek. nggak ada orang Oke, gitu loh. oke. Nagrek kan rame, ini Oke. nggak ada gitu kan. Alright. Ya udahlah, And then, gua and then? pasrah aja. Saya udah, end up gua seharian sama mereka. Dan gua kaget mereka tuh satu ceweknya nggak pakai hijab dan itu dua-duanya suami istri itu. Modern life gitu ya. Mereka kayak they're very open minded.
Oke. Totally different dari perspektif lu di awal. Iya, iya. Oke. Terus gue langsung, apakah orang Iran seperti ini semua? Kok ada orang Iran nggak pakai hijab? Kok mereka open minded banget? Alright. Gue bahkan ngerasa mereka tuh kayak orang Eropa aja gitu loh, yang liberal gitu loh. Oke. Terus ya udah gue penasaran kayak apa ya Iran gitu. Pas gue liat peta sebenarnya itu dekat kan. Dari Turki ke Iran itu sebenarnya dekat. Cuman kayak 4 hours by plane. By train. Plane. Oke. Flight, Oke. 4 hours flight. Terus ya udah, tahun depannya gue bingung mau kemana ya. Terus gue pengen ke negara yang nggak banyak orang punya cerita tentang negara itu. Alright, gitu. yeah. Kalau lu ke Eropa, semua orang punya cerita Biasa, tentang ya Eropa, kan? right? Lu ke Milan punya cerita, ke Yeah. Roma punya cerita, right? Yeah. Italy even kayak gitu kan. Yeah. Biasa aja kan. Kalau bisa lihat di vlog orang perjalanan mereka ke Prancis misalnya Istanbul, kayak even gimana. Turki juga biasa aja kan Iya, ya. Oke. semua orang punya pengalaman pernah ke Turki gitu. Terus gue mikir, gue tuh harus kayak mindful travel gitu loh. Gue travel ke tempat yang dari dalam hati gue tuh gue memang penasaran gitu. Oke. Bukan cuman gue ikut-ikutan doang. Oke. Curiosity-nya tinggi ya. Oke. Iya. Alright. Terus ya udah, gue pikir gue penasaran sebenarnya sama couple yang gue temuin waktu itu di Turki yang orang Sampai kepikiran saat lu Gue balik ke Indo? Gue kepikiran Oke, pas gue gila balik ya. ke Indo, Oke, serius, oke. Rai. Terus kayaknya gue pengen tahu negaranya kayak apa sih gitu. Itu kan negara konflik ya, tapi kok dia bisa how How come they live liberty gitu ya. As Iya. liberty as they are. Iya, dan bisa kayak open minded banget gitu loh. Gue penasaran kayak apa. Terus gue lihat kebetulan gue ada follow beberapa travel vlogger luar negeri yang emang mereka itu perginya ke tempat yang nggak banyak dikunjungin orang. Alright. And then one of them is Iran. Iya. Oke. Dan mereka bilang Iran itu conflicted, yang kata orang conflicted country, tapi surprisingly itu negara yang paling ramah gitu loh. Ramah. Orang-orangnya, Oke. kayak orang-orangnya paling ramah dan aman banget. Serius loh. Iya, Oh, itu gila. diantara kan ada sanctioned countries, conflicted Iya, countries and one itu of them is Iran. Iran tuh paling Iya. paling aman dan paling bisa dikunjungi gitu loh. Terus ya udah, dengan bekal itu dan nggak banyak orang Indonesia yang pernah ke situ. None of my friends been there Exactly. before. Nobody wants to go there sebenarnya Yeah, kan. like initially. you, nobody been to Iraq before. Exactly ya, gue di Baghdad ya. Karena tapi ke Iran kan dekat sebenarnya. Baghdad ke kan? Iran Iya, kan dekat. Mereka tetangga. cuma cross, mereka kan Persia kan, they're not Arab Iya, gitu kan. bener-bener Iya, sama-sama bener. Persia. And then akhirnya lu sampai juga di sana. Iya, itu dengan sebenarnya udah banyak banget halangannya. Orang-orang bilang, "Are you crazy? You going to Cuma Iran?" nyokap lu sempet ada quarrel nggak, debat sama lo? Lu yakin lu ke Dia Iran? nggak gitu? debat, cuman gue itu baru I told her like last minute that I would go to Iran, and dia kayak emang Once you got nggak the approval visa. So that's Iya, iya. Lu gila lo ya. Tapi nyokap gue kayak emang nggak begitu paham ya conflicted countries Oh, tuh kayak gimana gitu. Terus Iya, dia iya. cuman Iran tuh di mana gitu ya? Oh, di Middle East ya. Oh ya udah, hati-hati ya, biasalah nyokap gue kemanapun gue pergi dia selalu khawatir Oh, sih iya, anyway gitu kan. Ke Bali aja dia khawatir. Oke. Ke Flores gitu. saya khawatir. Iya, You been to khawatir. Flores juga kan kayak Iya. gitu. Oke, and then Ya itu gitu sih. Gue jadi penasaran karena gue melihat langsung. Gue punya pengalaman bertemu dengan orang Iran Oke. yang open minded banget. Terus gue penasaran dan ya udah gue then pergi. tell me how you feel when the plane took when the plane touched down to Iran airport at the time. Lu ada rasa ketakutan nggak sih? Ada nggak sedikit slightly atau memang karena lu udah melakukan research bahwa Iran ini aman sih? Gimana tuh Mbak rasanya? Itu kan gue nih orang yang nggak gampang percayaan. Lu kan sebenarnya. parnoan kan? Parnoan banget. Yes, benar. Gue orang bilang di internet ya, orang bilang Iran aman. Gue nggak percaya gitu aja gitu. Right, yeah. Cuman gue pikir ini orang udah safely landed di Iran dan pulang lagi ke negaranya, Yeah. berarti lumayan aman. But gue nggak tahu seberapa amannya gitu kan. Oke. Gue pengalaman sebelum gue sampai di Iran, gue itu kan dari Turki ya. Yep. Di Turki itu gue di airport kan. Lagi gue ketemu cewek. Jadi pesawat gue itu delay dan kok nggak ada pengumuman terus-terusan. Serius lu? Gue takut gue salah duduk di gate yang salah gitu Oh, kan. Salah boarding room gitu kan, bisa Ternyata. boarding gate. Gue tanya orang Oke. sebelah gue, Ini benar nggak pesawatnya? "Yeah, gitu? are you going to Tehran as well?" And dia bilang, Yeah. "Yeah, we're going to Tehran." Oh, okay. So Ternyata? it's delay, Us. right? Okay. Yeah, right. Dia bilang gitu. You were just waiting for the announcement. Si Said dia bilang gitu kan. Terus ya udah, dia nanya gue balik, "Are you going to Tehran?" "Yeah." "Where you from?" Oh, iya. Lagi dia tanya kan. From Indonesia. Dia langsung kayak, "Hah? Lo dari Indonesia?"
Lu ke Iran? How the hell you decided to go to Iran gitu kali Dia ya? orang Iran Gila. padahal. Dia tuh kayak saking tahu di negaranya jarang banget ada turis datang, dia tuh kaget. Dan itu dari Indonesia gitu ya? Dari Gila Indonesia. gitu ya. Terus gue kan udah di Iran itu, for your info, lo nggak bisa ngambil ATM di sana nggak bisa ambil ATM pakai kartu ATM lo, pakai kartu kredit dari negara manapun nggak bisa. Serius? So Hanya- you had to hold cash? Iya. Oh berarti lo harus kalau bawa gue cash. nanti mau ke Iran, gue harus bawa bunch of cash gitu? Iya, lo harus bawa cash. Dollar US dollar. cash? Iya, US Oke, dollar. oke. Terus udah, gue itu kan takut ya. Gue Kok Mar, baca. tunggu, kok bisa kayak gitu sih? Jadi Iran itu nggak, sebenarnya mereka nggak punya akses internasional kayak misalnya Karena ATM dia bersama kan nggak ada. Dia kayak kan Cyrus atau diblokir. mungkin apa gitu? Nggak. Ekonominya diblokir Oke. semuanya Crazy secara ya. ekonomi. Terus karena gue khawatir duit gue nggak cukup, gue ngobrol karena dia ramah banget kan. Kita sambil makan ya Mar ya? Iya, iya, Oh, sambil. kita sambil makan. Karena dia ramah banget kan. Gue tanya kalau di sana makan itu ya kira-kira ya kalau 10 hari, gue 10 hari kayaknya. 10 hari di Iran tuh lu bisa habis berapa ya? Gue bilang gitu kan. Ya nggak mahal kok, dia bilang gitu. Tapi kan nggak ada perhitungan ya, gue butuh angka gitu loh. Ya, Lu nggak mahalnya berapa? Lu pengen gitu. tahu apa secara angkanya berapa? Karena lu Iya. bawa cash kan? Oke. Kayak gue selama ini gue ngeliat vlog orang-orang bule. Menurut orang bule nggak mahal, tapi menurut gue orang Indonesia mungkin itu Beda, mahal benar, gitu benar. kan. Oke. Terus gue bilang gue takut uang saya kurang. Karena di sana kan nggak bisa ngambil ATM kan, saya Ya. cuma punya cash. Gue bilang, dia tanya, lu berapa hari di sana? Gue bilang gue 10 hari, 10 hari, gue Right. lupa, 10 hari. Oh, lu punya uang berapa? Oh, sekitar $300 gue bilang Oh, gitu. $300. Cash gue $300. Dia kaget gue. Kebanyakan dia bilang. Apa? Kaya lu Mar. Lu kaya banget dong ya. $300 dibilang kaya. $300. Like 4 juta, 5 juta lah ya. Iya, 4 juta setengah buat lah ya. 7 hari. Alright. Dia bilang itu kayak banyak banget. Terus maksud gue, lu jujur aja kalau misalnya itu kiranya kurang, Crazy gitu gila ya. mumpung gue masih di Turki, kan gue masih Lu bisa bisa ambil withdraw ya? ATM, Iya, iya. benar. And then Gue bisa ngambil uang di ATM di Dollar, Turki, gue bisa ngambil kayak up to $1.000 Oke. gitu loh. Nah, sorry Mar. $1,000. Kalau lu bawa duit ke Iran, apakah itu harus mata uang only dollar atau in other currency kayak Turki diterima nggak mata uang Turki di sana? Atau Gue kalau negara-negara Arab Turki lainnya? nggak tahu. Turki mungkin nggak tahu sih gue. Kalau US dollar Euro? What do you think? Di sana dipakai? nggak tahu. Jadi Kayaknya dolar ya? dolar. Oke. Tapi itu pun dolar nggak semua money changer mau loh. Dan Karena how do you mahal survive? banget. Satu dolar itu berapa sih? Compare? Gak ngerti gue, pokoknya waktu itu gue sampai di sana. Kebetulan gue dapat host orang Iran. Niat gue kan dia bawa dolar, $300 itu kan mau gue tukar ke money changer. Ya gue Oke. carry lagi cash kan. Alright. Dia pinjemin kartu ATM yang kosong. Jadi si money changernya itu akan transfer uangnya ke kartu ATM. Jadi Oke. gue apa-apa tinggal gesek kartu ATM True. temen gue Iya, itu benar. kan. Gue tanya, why do I have to use ATM instead of cash? Gue Alright, bilang gitu alright. kan. And lo tahu temen gue bilang apa? Apa? Lu tuker $300 and lu mau dapat cash, lu akan bawa cash itu satu tas backpack lu. That Iran guy. Gila. Oke, that's crazy. Oke. Jadi kalau lu tuker sama local currency, Oke. dari $300 itu lu akan dapat satu backpack uang Iran. Gila ya. Murah banget, Ray. Oh berarti sebenarnya dalam kapasitas lu seminggu aja sebenarnya lu cuma bawa $100 itu udah cukup kali Mar dengan lu bisa hidup di Iran seperti itu. What do Kalau you think? gue sendiri mungkin gue cukup. Lu tapi habisin nggak semua tuh that $300? jajan gue Ya. sih, akhirnya gue beli oleh-oleh. Tadinya kan gue nggak mau beli oleh-oleh, akhirnya gue beli oleh-oleh. Akhirnya Itu. habis ya $300 itu Dan ya. itu gue nggak expense buat diri gue sendiri. Gue waktu itu kebetulan gue kenalan sama orang Indonesia yang ada di sana. Gue ajakin dia traveling, jadi gue bayarin dia karena dia temenin gue bales budi gue lah. Alright. Lu temenin gue deh, tapi gue bayarin lo tenang aja, all Alright. expense-nya di gue. Akomodasi makan segala di gue. Aman lah Sama pokoknya. host gue itu juga gue bayarin. Dia jadi kayak tour guide lu di sana. Ya, Lu mau kemana lagi itu yuk? bertiga Oke. gue. Bertiga, Ray. Kos Gila ya. $300 gue udah jajan. Dan lu udah bawa oleh-oleh gitu. Gue udah bawa oleh-oleh. Sultan lah lu ya di sana ya. Dan gue makan enak. Gue bukan makan Alright. McD KFC ya. Gue makan di Kecuali restoran makanan yang enak. herbs gitu ya.
Oke, Dan nice. itu mewah, makanannya banyak. Oke. Gue bukan diet ya, bukan Alright, makanan alright. salad gitu, Oke. enggak gitu loh. Gila ya. Itu gila sih. So Mar, tell me kayak misalnya any good spot that you found di sana di Iran sendiri, mungkin yang tempat yang pertama kali lu pernah kunjungi yang which means that really unforgettable buat lo. Apa ya kalau tempat Kalau kotanya biasa kan, Tahran biasa is it? Atau memang Tehran gue unik? suka. Lu suka? Karena dia punya banyak taman. They have a lot of parks. Beda sama di kita? Really? Mereka Gue- kayak gedung-gedung ada nggak sih? Gedung-gedung dia Oke. metropolitan, Oke. kayak di Jakarta. They Oke. even have metro, MRT. Seriously? Dia punya They got MRT. it. Wow. Iya. Oke. Kayak Jakarta menurut gua. Tehran itu kayak Jakarta. Cuman Right. ya cuacanya dingin ya. Dia Yeah. di sekelilingnya tuh kayak gunung gitu lah. Mhm. Kayak gitu. Oke. So which spot area did you love most? So, besides Kotanya gue Tehran. suka Oke, kota lu karena suka? banyak tamannya dan kebetulan waktu itu gue datang di musim yang tepat sih, emang enak musim semi. Katanya kalau pas lu datang pas winter itu emang polusi. Jadi karena dia dikelilingi sama gunung, Gunung. dan di situ kan banyak mobil, banyak bis segala Right. macam. Yeah. Polusinya itu jadi kayak di tengah-tengah terkurung gitu loh. Nggak udaranya tuh nggak bisa kemana-mana Yeah. karena dikelilingi gunung. Alright. Untungnya waktu itu gue datang pas lagi musim semi ya, Spring ya. spring. Jadi emang spring. cuacanya Oh, iya. bagus, nggak ada polusi juga, ya enak aja, pemandangannya bagus, udaranya bagus, banyak tamannya. Bunga-bunga pun sudah mulai kelihatan Iya. blossom ya that time Iya. ya. Oke. Iya. Oke. Terus mereka tuh kayak punya sejenis kayak kebun raya Bogor gitu loh. They got it, Rai. they have it. Iya, terus dan kebun raya bukan kebun raya Bogor ya, bentuknya kayak kebun raya Bogor, tapi di situ tuh kayak ada istana kayak rajanya zaman dulu. Oke. Dan itu emang Raja Persia gitu ya. raja Iran atau Persia, gue nggak ngerti, dan itu emang mewah banget. Alright, oke. Dan gue kayak nggak nyangka gitu, oh my god, ini tuh bukan negara miskin, Iran ini tuh kaya ya? kaya banget. Tapi kalau lu lihat Mar, secara kayak demografi populasi di sana gitu, are they living in a standard wage gitu atau mereka gimana? Under, menurut Underweight? mereka under ya, menurut mereka. Tapi kalau dengan kasat mata lu compare ke Indonesia. Tapi kalau menurut gue orang Indonesia ya nggak maksud gimana, cuman kayak gue tinggal di Jakarta, gue lebih banyak melihat orang yang jauh menyedihkan dibandingkan di Iran. Iya. Walaupun orang Iran sendiri mereka bilang they're menurut underweight mereka juga. itu under. Oke. Iya. Crazy. Secara apartemen, flat, rumah-rumah flat itu bagus-bagus nggak sih Mas? Di sana? Bagus. Mereka kebanyakan tinggal di apartemen ya. Bukan di perumahan kayak di kampung kayak gitu-gitu. Perumahan Ada? perumahan Any di kampung outskirt gue gitu? belum pernah ngeliat. Cuman gue pernah ngeliat suatu jalan itu kayak di Jalan Menteng, tau gak sih yang rumah-rumah orang kaya Alright. zaman dulu itu ada di Iran tuh ada. Oke. Kayak Alright. gitu, rumahnya gede-gede banget, Alright. emang kayak rumah orang kaya, dan ternyata memang kayak di Menteng, rumah orang kaya zaman dulu lah. Di kayak. orang-orang Iran kayanya di sana ya. Iya. Alright, oke. Terus Oke. perempuan nyetir di sana, gue pikir ya kan kayak negara Arab dulu, gue pikir sebelum datang ke sana Iran itu Arab. Alright, Di ternyata Arab bukan kan. They're not Arab. Mereka Persia, right? Iya. Sama kayak Baghdad, Irak juga bukan Arab sebenarnya. Iya ya, gue Benar. juga baru tahu itu. Irak is not Arab. Iya, gue baru tahu. Kalau Arab kan masih lebih, kalau nggak tahu kayak Lebanon, kayak Libya gitu Iya. kan. Oke. Nah, Mar, balik lagi. Jadi Gua lu tuh sambil- ke tempat itu sampai makan ayam. Jadi lu ke tempat tuh ada banyak tempat ya, Mar. Selain itu lu di sana pakai jilbab nggak sih, Mar? Atau gimana? Harus. Kenapa, Mar? Kok kayak gitu? Kata lu kan mereka liberty gitu maksudnya. Jadi Emang undang-undang yang diperbuat di sana diharuskan menggunakan hijab Iran itu gitu. negara Islam sebenarnya. Mhm. Hanya orang-orangnya Berarti memang liberal. Iya. Iran Oke. itu negara Islam Iran memang. Alright. Iya. Republik Islam ya kalau nggak salah ya, Republik Islam Alright. Iran. Cuma orang-orangnya. Orang-orang yang liberal. Jadi Alright. kalau hijab itu memang wajib, tapi nggak kayak di kita ya. Kalau di kita kan kalau orang udah pakai hijab ya ditutup semuanya gitu. Orang enggak ya. Dia enggak, dia tuh asal nempel aja, kadang rambutnya kemana. Dan jujur waktu itu gua nggak nyaman dengan pakai hijab yang setengah. Akhirnya gue tutup semua. Tapi Dia- kalau orang Irannya sendiri sih enggak, dan mereka itu pakai baju ya, cewek Right? harus nutupin bagian pantat ya. Jadi kalaupun lo pakai celana panjang, lo harus pakai kaos yang sampai selutut gitu loh. Itu harus banget, Mar. Harus. Memang itu aturan. Aturan. Ada denda nggak sih, Mar? Kalau once you didn't, lu nggak follow the rule Ada ya? kayak Ada polisi fine? syariah ya, gue nggak Ada, tahu ada. kalau fine-nya gimana, hmm. tapi ada polisi syariah dan orang nggak bakal ngelanggar itu gitu loh. Dan mereka sangat taat sama hukum di sana. Iya, Seriously? itu kayaknya kalau pelanggar itu hukumannya
lumayan berat deh. Jadi orang nggak ada yang ngelanggar sih. Gue Oke. lihat ya. Laki-lakinya juga So nggak they, boleh pakai they celana really follow pendek. the rule ya, kayak gitu. Iya. Nah, Mar, baik lagi. Di sana ada K-pop nggak sih, Mar? Gue penasaran kalau ngomong sama Iran tadi lu bilang taat sama hukum negara Islam dan lain-lain kayak gitu. Di sana ada pub nggak sih? Gue sih nggak lihat. Mhm. Gue sih nggak lihat sih. Tapi nggak tahu. Gue juga nggak pernah nanya. Cuman di sana nggak ada alkohol, iya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke. Di sana nggak ada alkohol. Dan rata-rata lu kuliner makanan-makanan yang asli khas sana kayak gitu. Iya, dan itu emang mewah banget. Dan gue pikir kan kayak cewek cowok itu nggak boleh yang gimana gitu ya. Iya. Enggak sih. Oh, mereka bebas aja gitu sebenarnya. Bebas kayak di aja. Indonesia gitu kayak gitu. Iya, kayak di Indonesia aja. Nice. Oke. Seru juga ya, Mar ya? Nah, dari semua negara, Mar, balik lagi. Kan Jepang udah sampai ke di Indo juga sebenarnya banyak tempat-tempat bagus juga ya kan. Flores lu pernah gitu. Itu mahal. Ya, Flores mahal ya? Di Indo tuh mahal. Indo Gua mahal, nggak sakit bohong. hati lu ya? Iya. Mesti Oke. nabung dulu. Oke, kalau ke Iran sebenarnya nih, kalau gue mau ke Iran nih, Mar, gue bawa duit berapa sih, Mar? Tiket berapa coba? Dari mulai tiket nih, untuk bolak-balik PP berapa? Lu cari tiket ke Turki dulu. Oke. Nanti transit ke Turki. Nanti dari Turki gue beli tiket lagi, manual. Mm-mm. Oh, jangan langsung ya berarti ya? Setahu gua nggak ada pesawat langsung ke Iran. Cuman ada Mahan Air kalau nggak salah. Mahan Air, oke. Itu tapi terbangnya dari Kuala Lumpur. Dan Langsung ke setahu Iran. gua itu nggak, websitenya itu nggak bisa diakses dari sini. Gila ya? Oh iya, for your info satu Apa lagi. tuh, Mar? Apa tuh, Mar? Kalau lu mau ke Iran, kayak website hotel, booking pesawatnya Iran, ya, bukan pesawat yang kayak Turkish Airlines, bukan Alright. kayak gitu. Sama booking ya pesawat, hotel, kereta, itu lu nggak bisa booking dari sini karena websitenya nggak bisa dibuka. Seriously? Websitenya diblokir. Unless di mana dibuka kita bisa bukanya. Jadi the only way adalah lu harus kenal sama orang yang tinggal di Iran. For example, kayak temen Kayak lu gua, si Roy ya, the Roy, big ya. guy. Iya, I watch you, Roy. Roy. Iya. Jadi lu minta tolong ke dia. Waktu itu gue minta tolong temen gue yang kebetulan sekolah di sana, orang Indonesia. Alright. Beliin tiket kereta dong, gue bilang kan. Iya, gue beliin. Lu transfer ya ke temen gue. Jadi temennya itu punya rekening kayak rekening Indonesia lah ya. Lu transfer ke temen gue 500.000, gue transfer deh. Gue transfer 500.000, temennya itu kan memang tinggal di Iran. Dikasih uang Iran ke temen gue yang tinggal di Iran untuk beli tiket kereta. Kayak gitu. Dan kasus gue kemarin yang untuk tiket pesawatnya, karena gue nggak naik maskapainya Iran, gue naik Turkish Airlines. Apa sih Qatar ya? Oke. Itu berapa PP? Qatar gue naik. Jadi gue ke Turki dan gue memang stay di Turki dulu kayak 3-4 hari. Oh lah, oke. Gue stay di Turki. Visa Turki kan gampang juga, online visa kan. Alright. Hari ketiga atau keempat, gue udah ada beli tiket pesawat dari maskapai Turki namanya Atlas Global. Atlas Global itu emang ada, dia tuh pesawat rute dari Istanbul ke Tehran. Ada. Oke. Dan itu bisa diakses di Indonesia. Pokoknya selama bukan maskapai Iran, lo bisa akses di Indonesia. Oke, Gue oke. beli itu dari Indonesia. Kayak gitu sih. Jadi total PP habis berapa? Tiket pesawatnya aja, Mar. Itu kan diskon-diskonan ya. Gue selalu planning kayak setahun sebelum gue berangkat gitu. Kayaknya PP itu kayak 7 juta, 8 juta ya. So that's like around Tapi itu gue kompleks sih pesawat gue. $600. Jadi gue Jakarta Istanbul, Oke. Istanbul gue ke Antalya. Oke. Dari Antalya itu gue naik bis lagi balik ke Istanbul. Jadi gue ada 1, 2 pesawat, 3 pesawat ke Tehran. Ribet ya, Mar, balik lagi. Gue ada banyak pesawat itu kayak 7-8 jutaan. Berarti kurang lebih untuk tiket pesawat sebenarnya biar aman, lo prepare 10 juta. Let's say, bisa nggak dibilang? Gue selalu prepare 10 juta. Berarti $1.000 aman lah, 15 juta itu kelebihan. Itu bukan? kelebihan. Udah sama $800. lu belanja di sana dong berarti. kayak gitu. $700-800. Berarti kalau lu punya duit $1.000, itu sebenarnya lu udah bisa bikin paket lu pergi ke Iran sebenarnya. Bisa. Dengan lu bisa makan di sana, living cost di sana gitu. Bisa. Lu sewa hotel di sana kan, Mar? Apartemen. Dan lo tau apartemen gue itu 2 bed apartment, 2 bedroom. 2 bedroom. Dan harganya lo tau berapa? Berapa? Kalau Kayak dirupiahin, sekitar 300 ribuan. lu gila lu. Itu apartemennya bagus. Gila, banget. gila. Udah kayak full Bagus mana sama furnished. Kalibata? Ada kitchennya, gue nggak pernah ke Kalibata. Apartemennya luas nggak kayak apartemen di Indonesia. Iya.
Apartemen mereka tuh kayak cuman 3-4 lantai gitu loh. Enggak tinggi ke atas kayak gitu ya? Enggak yang gedung-gedung gimana. Kamar mandinya ada 2, kitchennya lengkap, lo bisa pakai kitchen sepuasnya, ada sofa, tempat tidurnya, bedroomnya ada 2. Gila ya Mar ya? Cuma 300.000. So, intinya adalah kayak gue pernah berpikir gitu, kalau pergi ke negara-negara sanction kayak gitu, mungkin mahal karena aksesnya susah kan kayak gitu kan. Iya. Tapi ternyata within just like $1,000 aja, lo bisa enjoy banyak ya. Kalau tiket pesawat sebenarnya menurut gue sih 11-12 ya, selama lu pergi ke semua tiket dari Indonesia tuh mahal menurut gua. True. Kalau lu mau ke Middle East, lu mau ke Eropa, itu pasti mahal. Gue memang selalu ngebudgetin 10 juta untuk tiket. Oke. Tiket nggak bisa lo otak-atik deh. Udah pokoknya 10 juta buat tiket gitu. Iya. Kemanapun ya. Tapi kecuali pasti, Eropa mungkin pasti ya. kurang. Oke. Eropa sama sih gituan. Segituan ya, oke. Nggak jauh beda. Itu Tapi untuk PP ngebedain kan? living cost, iya PP. Ngebedain living cost doang. Dan lu bahagia banget dong ketika living cost lu di Iran. Gila murahnya minta ampun ya. Gue udah kayak queen. Lu bisa bawa oleh-oleh. Tahu gue tuh ada coklat-coklat sama batu rubi. Gue dapet batu rubi cincin bagus banget malah. Oh iya? Iya. Gue Jadi nggak katanya ngerti sih murah kayak di sana. gitu-gituan. Semua murah, Ray. Kagak ada yang mahal. Dan ternyata lu bawa saffron nggak Marsan? Enggak. Waktu ya? itu gue belum ngerti saffron. Oke. Alright, oke. Nice ya. Oke, Mar. Kan asik banget ya. Maksudnya anyway gue seneng banget kita bisa ngobrol tentang Iran. Hal yang paling nggak bisa lu lupain dari Iran apa, Mar? 3 things atau 2 things, whatever. Mungkin lu bisa influence teman-teman coba deh explore negara Iran, karena Iran itu bukan sesuatu tempat yang memang apa teman-teman bayangin gitu kan. Dulu kan kita terkenalnya mereka konflik antara Sunni dan Syiah gitu kan. Ya. Dan juga ada certain apa ya? Kita sebutnya kayak misalnya apa ya sih, aliran-aliran khusus ya, gue nggak tahu sih atau kayak gimana, tapi ternyata enggak ya, mereka di sana living in apa. Ketika gue datang, semua aman, nggak ada hal yang mengerikan, nggak ada orang yang ngeliat lo dengan aneh, nggak kayak gue nggak bermaksud mendiskreditkan beberapa negara ya, cuman ada beberapa negara Middle East yang ketika maaf ya, itu negara kayak negara maju sih memang, kota maju, kota besar, semua orang pergi ke situ. Right. Dan kebetulan waktu itu gue lagi visit ke masjid. Ini bukan negara Iran ya, salah satu negara Middle East yang kaya memang. Oke. Ada satu perempuan, padahal dia itu pakai hijab, dia itu turis ya. Right. Dia foto, dia udah pakai jubah, dia foto cuma begini doang. Ini normal kan foto kayak begini? Sure. Itu ditegur lo sama polisinya di masjid. Wow, crazy. Itu kayak gue kayak nggak masuk akal gitu. Oke. Kenapa kalau perempuan kayak gitu kenapa? Tapi itu tuh nggak kejadian di Iran. Oke. Iran bebas lah ya. Bebas So you lah. can do whatever you want. Ya selama lo pakai Selagi lo pakai hijabnya, dan nggak kerudungnya pun juga gimana-gimana. bukan hijab yang syari kayak gitu ya, yang lebih yang penting ditempel aja kayak Lu gitu. mau Ya. ngobrol sama gue lihat Oke. ada banyak cewek cowok gitu ngobrol di kayak di restoran kayak gini nggak masalah. Gila ya. Padahal itu negara yang katanya negara Islam gimana gitu, tapi enggak sih. Kelihatannya enggak. Enggak. Yang gue lihat sih enggak. Oke. Ini Omar. So, lu akan influence gak teman-teman Mangkukuy untuk pergi ke Iran? Dengan budget 10 juta itu udah cukup ya? So, this Untuk is tiket confirmed ya? pesawat. Oke, apa? Untuk tiket pesawat 10 Oh, untuk juta. tiga, oke. Berarti sekitar 1.200, 15 juta ya? 15 Itu udah lu aman? aman. Mudah-mudahan Untuk insya satu Allah. orang ya? Tapi dari jauh-jauh hari pesan tiketnya. Oke. Menurut gue kalau ada yang mau eksplor negara yang cantik, negara yang udah cantik, terus lo bisa nemuin 4 musim kayak negara-negara di Eropa dengan Oke. orang-orang yang sangat ramah, Ya. apalagi perempuan Alright. Iran tuh gue sampai nggak ngerti lagi deh, ada orang udah cantik, ramah, baik, yaitu perempuan Iran. Mereka cakep-cakep ya? Oh, serius loh? Ya bener, cowok-cowoknya biasa aja kan? Cewek-cewek kali Oh ya? iya, ada satu hal Coba, yang coba, gue coba. belum Coba sharing gue ya. pengen tahu Ini kayak udah durasi nggak sih? Gue gak peduli sih, kali ini tentang Iran. Ada satu hal yang menarik tentang perempuan dan Oke. laki-laki Iran ya. Kalau di Turki, gue ngebandinginnya sama Turki. Turki. Di Turki itu ketika lo ngelihat ada couple cewek sama cowok, lo mau nanya sesuatu gitu, padahal lo nanya ke ceweknya, karena lo cewek pasti lo tanya ke ceweknya dong. Alright. Ceweknya pasti langsung menghindar terus ngebiarin yang jawab itu cowoknya. Biasanya kayak gitu, ceweknya tuh mundur gitu. Cewek Turki tuh jarang mau berinteraksi sama turis orang asing, itu jarang mau. Serius loh? Iya. Gila ya? Tapi ketika lo di Iran, lo ketemu satu keluarga, lo tanya sama satu misalnya cowoknya, karena lo pikir yang dominan itu cowok lah ya. Alright. Seperti di Turki atau di Alright. negara-negara Arab, gue pikir begitu kan.
ketika lu tanya sama cowok yang maju ceweknya dan cewek Iran tuh kayak they have like self confidence-nya tuh tinggi banget. Dibandingin cowoknya? Iya. Cowoknya tuh lebih kayak diem. Kalem aja kali ya? Kalem. Oh, ini Lebih kayak unik ya? diem. Unik ya teman-teman aku ya? Dan katanya kalau lu nggak memulai percakapan ke cowok Iran nggak akan ngajak ngomong. Kecuali cewek? Nggak kayak- katanya dibilang nggak nggak sih? sopan ya, gue nggak Oke. tahu ya. Katanya Berarti nggak sebenarnya sopan. lebih agresif wanita di Iran Ceweknya itu? agresif, menurut gue. Boleh juga sih ya? Itu cakep-cakep, gue nggak bohong sih. Seriously? Terus Teheran itu kan the capital of Oh, iya. nose job nose job, Nose job? operasi hidung. Serius loh? Tempat untuk operasi hidung? Iya, dan itu katanya murah banget, kayak cuman berapa juta lu udah Tapi bisa kan operasi orang hidung. Iran tuh udah mancung-mancung, udah street kan nose-nya Mereka kan? terlalu mancung, jadi Dipesekin? iya ditipisin gitu. Iya. This is a funny story sebenarnya. Gue kenalan sama satu orang Iran di kereta ya. Dia hidungnya mancung. Terus gue lupa gimana percakapan ini dimulai gitu loh. Gue cuman bilang orang Indonesia itu mostly mereka terobsesi dengan orang yang hidungnya mancung, gue bilang gitu. Oke. Yang hidungnya big nose, gue bilang. Big nose, Ya, oke. we're Alright. obsessed with big nose, gue bilang gitu. Alright. Terus dia langsung kaget gitu kan, hah kenapa? Kita semua di sini tuh pengen hidungnya kecil seperti kamu, dia Like us, bilang right? gitu. Terus kayak gue tunjukin foto teman-teman gue, terus mereka dia ya orang yang gue kenalan itu dia, oh my god hidungnya kecil semua, so cute. Serius loh? Orang-orang Iran itu sampai segitunya ya? Gila. Mereka seneng banget operasi hidung. Terus kalau lo lihat di jalan-jalan, mereka tuh banyak yang kayak pakai stempel di hidung untuk nunjukin gue tuh abis operasi. Dan itu bangga? Bangga. Oh, gila Bahkan ya? katanya ada yang sebenarnya nggak habis operasi, tapi dia tempelin stiker plaster di Yang penting hidung. kelihatan gua operasi gitu? Iya, jadi Gila, seolah-olah ya? lo habis operasi. Mereka Very tuh emang kayak interesting. beauty first gitu loh. Ini gue baru tahu Zen, karena teman gue si Roy, that guy, gak ngasih tau loh masalah kayak gini. Ih, dia nggak mau lo datang ke sana juga, Ray. Oh iya ya. Banyak saingan. Habis stoknya nanti ya. Oke, siap. Anyway, Mart, interesting banget. Lo, I'm so glad lo bisa ngobrol-ngobrol di sini. Dan next country lu apa nih kira-kira untuk Gue tahun sih depan? kayaknya gue sebenarnya pengen banget ke North Korea kayak lu loh. Ke Korea Utara kayak gue. Iya. Alright. Mau ketemu Opa Kim. Opa Kim, alright, Cuman crazy. kayaknya itu agak beresiko ya, karena di sana bener-bener nggak boleh itu kan harus ikut tur ya. Yes, benar. Itu kayak gue mesti pikir-pikir dulu. Tapi I was thinking about Tapi oke lah. Pakistan, Pakistan will be a great place ya. Pakistan or Biasanya lu bisa ketemu beberapa jemaah tabligh gitu kan. Iya. Biasa banyak kan jemaah Iya. tabligh Indonesia go to Pakistan. or gitu. Iraq, Oh, Irak, benar. tempat lu juga. Irak oke. Cuman gue Oke. nggak mau sih tuh ke Irak lagi. Kenapa? No way. Tapi katanya Irak Kurdistan itu aman loh. Kurdistan enak, aman. Iya. aman. I was thinking about. Dulu mungkin Iya. iya. Kalau sekarang gue nggak tahu sih. I don't know what exactly happened. Katanya sekarang sih masih Iya. aman. Iya. Oke. Mudah-mudahan aja. Oke. So next country, North Korea, Korea Utara. Dia mau pergi. Itu tapi is in my bucket list, tapi kayaknya paling bawah sih. Yang paling dekat, Baghdad. Is it? Kurdistan, Iraq Kurdistan, Irak, oke. So, or we'll see ya. Pakistan. Anyway, so nanti gue akan lihat blognya lu ya Iya. di Irak, right? So nanti gue boleh minta picture-nya juga ya, Mar ya? Foto-foto lu di Iran sama cewek-cewek Iran. Gue pengen tahu sih kayak Gue gak ada foto sama cewek-cewek, gak sempet ataupun foto. mungkin sama orang-orang Iran di sana atau mungkin tempat-tempat good Iya. spot di sana di Nanti Tehran gua ya. share fotonya. Oke, lu share ya, biar Iya. kita bisa share di sini. Anyway, Mar, ada pesan-pesan buat teman-teman aku before we end up? Traveling lah sebelum traveling itu dilarang. Traveling lah sebelum traveling itu dilarang. Sekarang udah dilarang ya. Iya. Dan gue memang takut Iran itu suatu saat mungkin orang nggak bisa traveling ke sana kan. Ya gue alhamdulillah udah pernah ke sana sih. Puas banget ya. Iya. Oke, good. Nggak puas sih sebenarnya. Belum puas banget. Oke. Karena kurang lama atau gimana, Mar? Kurang lama. Nggak, itu kan luas. Gue cuma Oke. sempat ekspor nggak even Cuma sebagian. sekitar 5% dari Yeah. negara itu ya. Alright, Yeah. oke. Anyway, teman-teman, thank you so much. Gue senang banget. Thank you, Damar. Thank you for coming. having me. Enjoy the meal. Thank Cheers. you. Oh, alright.